Hai semua, jumpa lagi di Mia Edukawa. Selama beberapa menit ke depan, kita akan belajar bahasa Jawa. Sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe ya. Agar channel ini semakin berkembang dan bisa berbagi informasi-informasi yang lebih baik dan bermanfaat. Materi kita kali ini adalah ciri-cirine basa Krama Lugu. Hai semua, apa kabar? Salam sehat dari Neng Mia, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. Nah teman-teman, dalam video kali ini Neng Mia akan mengajarkan bagaimana caranya menggunakan basa Krama Lugu ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya jika kalian harus paham dulu apa itu basa Krama Lugu. Basa Krama Lugu adalah bahasa yang biasanya digunakan oleh sesama orang dewasa atau antara sesama anak muda yang usianya terpaut lebih tua sedikit dari lawan bicaranya. Contoh, percakapan kakak dan adik, atau kakak kelas dan adik kelas, atau kakak sepupu dan adik sepupu. Bisa juga kepada orang yang baru saja kita kenal. Untuk penggunaan bahasanya, biasanya basa Krama Lugu menggunakan basa Krama Tengahan atau Krama Madya, yaitu basa yang tidak ngoko dan juga tidak terlalu halus. Nah, sekarang bagaimana pengeterapan basa Krama Lugu ini dalam kalimat bahasa Jawa? Seperti yang sudah dijelaskan Neng Mia di video sebelumnya, bahwa untuk membedakan ciri-ciri antara basa ngoko, Krama Lugu, dan Krama Inggil itu sebenarnya sangat mudah sekali. Nah, mau tahu caranya? Jadi intinya kita harus tahu dulu bagaimana ciri-cirinya basa Krama Lugu ini. Oke teman-teman, tolong perhatikan baik-baik ya. Ciri-ciri basa Krama Lugu adalah: yang pertama, bahasanya dalam kalimat mulai awal hingga akhir itu menggunakan basa Krama Tengahan atau basa Krama yang tidak terlalu halus ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Misal kata makan. Kata makan dalam bahasa Jawa biasanya kalau ngoko itu disebut mangan. Ngoko lugune mangan, Krama lugune yaitu nedha, terus Krama Inggilnya yaitu dahar. Nah, untuk basa Krama Lugunya yang kita gunakan adalah kata nedha, bukan mangan atau dahar, tapi nedha. Begitu juga dengan kata tidur, yang mana ngoko lugunya yaitu turu. Lalu Krama Madyonya atau Krama Lugunya yaitu tilem. Terus Krama Inggilnya sare. Kita menggunakan kata yang tilem ya teman-teman, bukan turu atau sare, tapi tilem. Dan seterusnya ya teman-teman. Oh ya, kalian juga bisa melihat urut-urutan bahasa ngoko, Krama Lugu, dan Krama Inggil di Kamus Bahasa Jawa atau di buku pepak Bahasa Jawa juga ada. Atau kalau anak sekolah dasar itu juga bisa menggunakan buku Sapala Basa Jawa. Nah, ciri-ciri yang kedua dalam basa Krama Lugu adalah setiap subjek dalam kalimatnya selalu diganti dengan kata sampean. Itu apabila usianya terpaut sedikit ya teman-teman, misalkan kakak dan adik. Tapi bila subjeknya adalah orang tua, maka bukan sampean yang dipakai, tapi kalian harus menggunakan kata panjenengan. Nah, untuk subjek aku itu menggunakan kata kula. Nah, dalam penggunaan kata panjenengan dalam basa Krama Lugu itu biasanya digunakan ketika kita berjumpa dengan orang yang baru saja kita kenal dan kebetulan orang itu jauh lebih tua dari kita.
Dan apabila orang yang baru kita kenal usianya terpaut sedikit dari kita, biasanya kita cukup dengan menggunakan kata sampean. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, teman-teman, ini adalah contoh subjek dengan menggunakan kata panjenengan. Jenengan saking pundi, Pak? Jenengan kajenge teng pundi, Bu? Pak, niki rasukane jenengan beto mawon. Nah, itulah beberapa contoh penggunaan kromolugu dengan subjek panjenengan. Karena kebetulan yang kita temui atau orang yang baru kita kenal usianya terpaut lebih tua dari kita. Selanjutnya adalah contoh dengan menggunakan subjek sampean. Sampean lare pundi, Mbak? Niku kranjange sampean pendet mawon, Mas. Sampean saged tilem teng mriki, Mbak. Sampean ngertos griyane Mbak Tina. Nah, itulah beberapa contoh penggunaan subjek sampean. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ning Mia barusan? Oke, kalau kalian sudah paham semua, sekarang kita latihan ya. Nah, dalam latihan kali ini, Ning Mia akan membuat beberapa soal dengan menggunakan basa Ngokoluku. Tugas kalian merubah basa Ngokoluku ke basa Kromoluku. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah siap? Oke, yuk cek soalnya. Nah, teman-teman, demikian sedikit penjelasan tentang basa kromolugu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Oh iya, apabila kalian masih bingung atau mengalami kesulitan atau belum paham, kalian bisa kok tulis di kolom komentar supaya Ning Mia bisa bantu. Oke, Java Lovers, sampai di sini dulu ya materinya. Untuk materi selanjutnya, stay tune terus deh di channel ini agar kalian bisa mengikuti terus materinya dan mendapatkan video-video baru lainnya. Sampai jumpa.